Ya, sambil diminum kopinya. Aduh guys, sudah candu ini sama kopi Penowo. Bolanya di Alhamdulillah. Sebelum saya mulai pembahasan kajian kitab Qasidah Al-Burdah Al-Mubarakah ini, saya akan cerita-cerita dulu mengenai tentang kisah di balik tersusunnya Qasidah Al-Burdah Syarifah. Qasidah ini begitu monumental sekali, disusun oleh Syekh Muhammad Al-Busiri. Beliau adalah seorang ulama dari Mesir. Beliau sendiri adalah murid seorang wali besar yang bernama Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya Syekh Abul Hasan Asy-Syadili. Beliau ini Syekh Muhammad Al-Busiri, beliau seorang ulama besar, diuji oleh Allah, terkena sakit stroke, sehingga badan beliau ini lumpuh separuh. Seluruh dokter-dokter, tabib-tabib terkenal dikerahkan untuk menyembuhkan ulama yang istimewa ini, tapi semua angkat tangan, putus asa. Maka di saat beliau tergeletak di atas tempat pembaringannya, beliau menghibur diri dengan membaca kitab. Nah, di kitab itu ada sebuah cerita. Ada seorang ahli sastra Arab di zaman Nabi, namanya Ka'ab bin Zuhair. Oh, ini Ka'ab bin Zuhair ini termasuk penyair Arab yang luar biasa, menghina para sahabat itu dengan gubahan-gubahan syairnya. Nah, orang Arab itu kalau sudah buat syair itu nggak kayak syair Indonesia, di sana gunung, di sini gunung. Nggak tambah nggak dimengerti, maka katanya semakin jero iki, padahal nggak ngerti. Beda dengan syair Arab. Syair Arab itu saking indahnya, orang Arab dulu kalau perang itu yang perang tanding duluan yang keluar dari barisan itu para penyair. Nanti kalau sudah serang-serangan syair, mana yang syairnya menang, itu calon kalah itu, karena mentalnya sudah down. Bahkan orang Arab dulu kalau naik unta, kok untanya lemes begitu, nggak semangat, dibacakan, digubah syair-syair, nanti untanya semangat. Wah, jadi unta itu sendiri bisa merasakan setrumnya syair. Berarti antum kalau kok gak kroso, wah, saya mending unta. Itu orang Arab itu saking ahlinya dalam menggubah syair itu luar biasa. Maka Nabi SAW bersabda, inna minal bayan la sihr. Sesungguhnya di dalam bayan, ilmu sastra, itu terdapat sihir. Jadi orang itu bisa kelepek-kelepek kalau sudah dilantunkan syair orang dulu itu bisa tumbang. Kayak Munfarijah nih kan, antum kan nggak ngerti kan artinya tuh, maksudnya, tapi kenapa kok pas dibaca gitu kayak hanyut begitu. Itulah inna minal bayan la sihr. Di dalam susunan sastra itu terdapat sihir, bisa merubah perasaan seorang tuh seketika. Itu yang ajaib. Nah, ini dulu ada seorang sastrawan Arab namanya Ka'ab bin Zuhair, itu mencela para sahabat, mencela Rasulullah dengan gubahan-gubahan syairnya.
Maka sahabat ini mangkel, oh lihat aja tuh. Kapan ketemu Ka'ab bin Zuhair, pancung aja tuh. Maka lambat laun Islam ini berkembang. Ini Ka'ab bin Zuhair ini lari terus. Di mana tempat dia melarikan diri, Islam sampai ke sana. Lari lagi, Islam sampai ke sana. Akhirnya sudah nggak kuat lagi lari. Maka teman-temannya bilang, sudah, kamu temui saja Nabi Muhammad itu. Orangnya baik betul. Kesalahan saya terlalu besar. Saya selalu membuat syair-syair yang menghina beliau, menghina perjuangan sahabatnya. Kayaknya nggak ada maaf bagi saya. Enggak, cobalah, nggak seperti yang diceritakan orang-orang. Akhirnya ringkas cerita, dia pakai cadar. Kerudung begitu, datang ke Madinah. Waktu itu Nabi sedang di masjid bersama para sahabatnya. Maka dia langsung maju ke depan, sowan di depan Nabi. Permisi, saya mau matur ya Rasulullah. Iya, ada apa? Saya ini sebenarnya tahu betul Ka'ab bin Zuhair itu. Nah, saya ini sebagai utusannya, sebenarnya dia ini mau masuk Islam. Kira-kira panjenengan maafkan nggak kesalahan-kesalahan dia? Ka'ab bin Zuhair, iya kalau dia datang ke sini saya maafkan, kata Rasulullah SAW. Maka langsung kerudung dibuka. Saya Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Langsung sahabat tuh lompat, hunus pedang. Wiki, langsung cabut pedang. Karena keterlaluan itu. Karena pedas sekali gubahan-gubahan sastranya ketika menghina. Langsung cabut pedang. Maka Nabi mengatakan, biarkan. Karena saking terharunya melihat dirinya dibela, maka Ka'ab bin Zuhair ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bolehkah aku mengubah syair untuk memujimu? Silakan. Maka beliau mengubah syair yang terkenal sekali. Nama syairnya itu Banat Su'ad. Banat Su'ad. Indah sekali syairnya. Saking senangnya Rasulullah dengan gubahan sastra syairnya Ka'ab bin Zuhair, diberikanlah sebuah hadiah namanya Al-Burdah, selendang dari Yaman berwarna hitam, bluderu. Maka langsung dipasang oleh Nabi. Hadiah karena memuji Nabi dengan gubahan syairnya yang terkenal bernama Banat Su'ad. Tengah baca kisah ini, Imam Busiri yang sedang kena stroke ini terinspirasi. Saya juga ingin membuat gubahan syair memuji-muji Rasulullah. Maka akhirnya beliau tulis syair. Pada malam itu, Imam Busiri mimpi bertemu Rasulullah SAW. Imam Busiri mimpi. Sama, karena beliau nulis syair memuji Nabi itu terinspirasi dengan kisah Ka'ab bin Zuhair yang mendapatkan hadiah burdah karena indahnya qasidah yang digubah untuk Nabi. Imam Busiri juga di dalam mimpinya Nabi menyelimuti Imam Busiri dengan burdah, dengan selimut berwarna hitam, kemudian diusap badannya. Pas bangun tidur, Imam Busiri yang sudah itu para tabib menyerah, nggak bisa diobati, itu stroke itu, tiba-tiba bangun tidur sembuh seketika. Nah, maka beliau menamakan qasidah beliau ini namanya burdah, karena di mimpi Nabi memberikan beliau hadiah burdah, sama dengan inspirasi beliau ketika mengarang, terinspirasi dengan Ka'ab bin Zuhair yang mendapatkan burdah dari Rasulullah SAW. Malam itu beliau tidur, paginya sudah jerantal, sembuh, kayak nggak sakit. Langsung ke masjid. Semua orang nengok di masjid. Loh, ini Imam Busiri kan stroke, kok di masjid? Nah, ternyata kebetulan di masjid itu ada satu wali, orang soleh, sedang sholat juga situ. Habis salam langsung dipapak Imam Busiri di pintu. Berarti saya boleh minta syairnya? Padahal itu malam ngarangnya. Syair apa? Sudahlah, kamu buat syair kan? Gitu. Syair yang gimana?
Syair yang awalnya ini tuh loh. Amin tazakuri jironin bidi salamin mazajta dam'an jara min muqlatin bidamin. Kok kamu tahu? Tadi malam saya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah duduk, sementara engkau ada di sampingnya membaca syair yang awalnya amin tazak. Dan Nabi saking senangnya sama syair kamu tuh, badan beliau tuh bergoyang-goyang seperti pohon kurma yang diterpa oleh angin. Jadi Nabi sampai begini tuh, dengar Imam Buswiri membaca burdahnya. Nah, maka sudah selayaknya lah kita menikmati qasidah-qasidah burdah ini. Sampai kalau antum ziarah ke makam Nabi di Madinah, kunci makam Nabi itu ditulis qasidah burdah ini, dikunci. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Itu qasidahnya Al-Imam Busiri. Jadi ini ada kisah yang luar biasa di balik qasidah ini, sehingga para ulama itu dari zaman ke zaman ada ratusan sarah qasidah burdah ini. Dan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia ini termasuk pencinta qasidah burdah. Nah, semoga kita ini termasuk orang-orang yang digolongkan, orang yang menikmati pujian-pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Imam Busiri ini dijuluki Sayyidul Maddahin, pimpinan orang-orang yang memuji Rasulullah SAW. Jadi qasidah ini luar biasa, sentuhannya halus sekali, hingga orang itu kalau dibaca burdah, Masya Allah, itu hanyut rasanya. Apalagi diketahui artinya. Nah, nanti supaya kita mengubah burdah ini bisa kita nikmati, maka insya Allah Mahabbatus Solihin mulai hari ini dan pertemuan berikutnya kita usahakan hatam ini qasidah burdah ini. Dan kita supaya kita bisa menikmatinya. Nah, insya Allah kita mulai dengan syair pertama ya. Ini antum gak usah ikut ya. Nanti nadanya banyak ini baharnya bahar basit, bisa dibaca dengan banyak nada, bisa amin tadangkuri jiranin bidi salamin mazajta dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadal barku fid dhalma'i min idhami. Terserah, itu nadanya banyak. Nanti khusus Mahabbatus Solihin di rumah saya sudah siapkan nada yang membuat hati kita luluh lantak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya itu kitabnya sudah, yang kecil itu yang sudah saya tulis Majmu'ul Fawaid, di situ ada burdah, bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadakkuri jiranin bidi salamin. Apakah karena engkau sedang mengingat seorang tetangga bidi zi salam yang sedang berada di negeri zi salam. Jadi negeri zi salam itu adalah satu tempat, nama satu tempat antara Mekah dan Madinah. Di antara Mekah Madinah ada satu tempat namanya Zi Salam. Apakah karena engkau teringat dengan seorang tetangga yang ada di negeri Zi Salam, mazajta, engkau telah mencampur dam'an air matamu, jaro yang mengalir min muqlatin dari pelupuk matamu, bercampur bidamin dengan darah. Maksudnya begini, apakah karena engkau sedang mengingat si dia yang ada di negeri Zi Salam, sehingga air matamu yang keluar dari pelupuk matamu bercampur darah? Jadi beliau sebelum masuk ke dalam bab memuji Nabi, beliau gugah dulu perasaan kita dengan menggubah syair-syair cinta, syair-syair cinta. Jadi ada tingkatan orang tuh sedang rindu dengan sang kekasih yang ada di negeri Zi Salam antara Mekah dan Madinah, karena itu, sehingga saking rindunya, kesedihannya itu air matanya itu campur darah. Pertanyaannya sekarang, apa ada air mata campur darah?
Apakah ini hanya majas yang mengungkapkan betapa sedihnya hingga air mata campur darah? Sebagian ulama mengatakan ini majas. Sebagian ulama yang lain mengatakan hakiki. Itu terjadi. Hingga dalam sebuah hadis dikatakan air matanya ahli neraka itu air matanya campur darah. Begitu menyesal dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Jadi air mata campur darah itu ada. Ada. Ya, bukan hanya sekedar majas. Nah, di sini beliau sedang bertanya kepada seseorang. Jadi di sini Imam Busiri menggambarkan ada orang yang sedang duduk sendiri, terus menatap kosong ke arah depan, air matanya menetes bercampur darah. Maka temannya ini nebak-nebak, amin tazakuri jironin bidi salamin, apakah karena engkau mengingat? Nah, jiron, kenapa tetangga? Orang Arab itu pantang menyebut nama sang kekasih. Nggak bisa itu, misalnya si Sri begitu nggak bisa. Jadi menurut kaidah sastra, menyebut nama secara langsung sang kekasih itu aib. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia juga begitu, si dia itu sudah cukup. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jiron, tetangga-tetangga gitu. Makanya di sini maksudnya jiron ini kekasih. Kenapa nggak bilang amin tadakuri mahbubin? Mahbub itu langsung katsang, enggak terlalu vulgar. Nah, cinta itu kalau mendalam, nama kekasih itu enggak boleh ada yang dengar kecuali hanya kuping saya saja. Jadi dia sangat cemburu sekali hingga tidak boleh ada orang lain yang boleh mendengar nama sang kekasih kecuali hanya saya saja. Hingga kalau menyebut namanya cukup dengan bahasa jiran, tetangga gitu. Kalau bahasa Indonesia dia. Siapa lagi ya, itulah ya itu. Ya gitu. Saking dalamnya cintanya itu nggak bisa diungkap nama itu. Ini urung balik ya rodok. Kurangi aja. Ya. Ini dalam ini. Apakah karena engkau mengingat si dia? Ya. Si dia di kampung baru. Ya. Sehingga engkau menangis seperti ini sampai tingkatan air matamu bercampur dengan darah yang keluar dari pelupuk matamu. Nah, sudah sampai sini. Kemudian masih diem, nggak mau jawab. Dipancing lagi dengan pertanyaan berikutnya. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin. Apakah karena ada angin yang berhembus min tilqa'i kadhimah, dari arah Kazimah? Ada angin bertiup dari arah Kazimah, yaitu arah Kazimah itu angin dari arah Mekah itu, maksudnya Kazimah itu adalah nama mata air yang ada di Basroh. Yang Kazimah ini, angin itu kalau datang dari arah Kazimah berarti menuju Mekah begitu. Apakah karena ada angin yang berhembus dari arah Kazimah? Kenapa Kazimah? Ya maksudnya dari arah rumahnya sang kekasih gitu. Kayak misalnya gini ya, antum punya kekasih di Solo ini, antum orang Ngawi misalnya, nah, antum selalu menghadap ke arah Solo. Kemudian angin yang menerpa dari Solo itu semilir membuat antum tuh tiba-tiba tres menetes air mata kayak gitu tuh. Nah, makanya ini beliau pancing amhabbatir rihu min tilqa'i Kazimah. Kalau seandainya saya ya orang Temboro gitu terus nulis syair yang senada dengan ini, apakah karena ada angin dari Temboro yang membuat air matamu bercampur darah? Ya, jadi jangankan jadi orang yang sedang merindu, sebenarnya hal-hal yang kecil-kecil itu akan menggugah ingatannya dengan sang kekasih. Hatta itu angin yang dari arah rumah sang kekasih. Gitu. Ini saking rindunya sampai dengan Rasulullah, angin dari Madinah itu membuat hatinya bergejolak langsung. Ingat terhadap kepada Rasulullah SAW. Dulu saya itu sempat, tapi ini rahasia dapur. Saya pengantin baru. Itu saya ke India ngambil sanad hadis. Pengantin baru itu baru berapa bulan langsung ke sana. Itu saya sudah sedikit lupa, karena sudah jalan sibuk begitu. Saya disuguhkan satu gelas begitu,
pas gelas itu mirip dengan gelas yang saya minum dengan istri di rumah. Semua waktu itu megang gelas itu ketawa karena seneng ya, kecuali saya yang menangis. Cuman tangisan saya waktu itu nggak bercampur darah, orang nemen koyong ini ya. Tapi intinya ini nyata, sesuatu yang sedang kita rindukan, kemudian ada hal yang menyulut kerinduan itu hingga ingatan kembali, itu membuat air mata kita berderai langsung. Coba ya, antum yang sudah ditinggal wafat oleh ibunya atau ayahnya, itu kan kadang baca buku begitu tiba-tiba ada nama yang persis nama dengan anak yang sudah wafat atau persis dengan nama ibu yang wafat, itu langsung flash air mata. Karena ada yang menggugah, ada yang menyulut. Nah ini beliau menggambarkan angin ya. Apakah karena angin yang menerpa dari arah Kazimah yang membuat air matamu langsung berderai? Nah, bagi orang yang rindu dengan Rasulullah, kok kamu nangis terus setiap baca selawat? Apakah karena ada angin hembusan dari Madinah? Ya, gitu. Saya lanjutkan. Wa aumadal barku fi dzalma'i min idami. Apakah karena wa aumado dan karena seberkas cahaya al-barku, kilat, fi dzalma'i, di dalam kegelapan malam, min idami, yang muncul dari lembah Idom. Jadi dulu ada lembah, dulu sampai sekarang juga ada lembah Idom namanya. Itu kalau ada kilat waktu malam, ceres begitu, maka akan terlihat itu kilatan itu akan menyinari kegelapan lembah Idom. Ini sebenarnya apa toh? Ini kok dalam sekali. Maksudnya apa? Apakah karena engkau melihat seberkas cahaya kilat di dalam kegelapan lembah Idom yang membuat dirimu menangis? Nah, jadi gini, orang itu kalau sedang kangen, rindu dengan orang yang dia cintai, terus dia melihat bulan, misalnya lihat bulan. Walaupun saya nggak ketemu secara langsung, tapi saya berharap semoga mata saya ketemu di bulan itu dan dia juga sedang melihat bulan, begitu. Apa maksudnya? Jadi saking rindunya dengan sang kekasih, ketika dia melihat seberkas cahaya kilat muncul dari lembah Idom, perasaan dia, semoga saya yang lihat kilat ini, dia sang kekasih juga sedang lihat juga. Hingga walaupun nggak ketemu badan, tapi ketemu mata sama-sama melihat kilat itu. Begitu maksudnya itu loh. Ya gini, orang itu ndablek nggak paham ya. Jadi saking rindunya sampai seperti itu. Ini kita sedang bahas rasa loh ini. Ini gudang rasa Burdah ini, maka pakai yang terdalam. Ini karena sebelum masuk memuji Nabi, ini sudah inti rasa sudah. Maka beliau muqaddimahkan dengan yang seperti ini. Ya Allah. Ya kita juga kadang seperti itu. Kita rindu dengan istri. Kalau yang belum punya istri ya rindu sama ibunya atau ibu angkat atau gimana. Ya kadang kita melihat langit, melihat bulan gitu. Kemudian kita berangan-angan, ya apa kabar ibu di sana ya? Mudah-mudahan ibu saya juga sedang lihat bulan. Walaupun gak ketemu, setidaknya hati ini terobati ketika pandangan sama-sama ketemu di sana. Ini maksudnya wa'au madul barku fid dzalma'i min idami. Jelas ini? Tak lanjut lagi. Fama li'ainaika in qulta fufahamata. Nah, cerita ini belum ngaku. Saya nggak apa-apa kok. Jadi orang jatuh cinta itu sulit ngaku. Kamu seneng ya orang? Orangnya konco, temen. Lah saya mah biasa. Dulu kan tak konco. Dulu kan kita koni, kok dia rasanya pas bernazar dulu. Yus biasa deh. Jadi ketika orang betulan sedang jatuh cinta, maka setiap ungkapannya itu selalu mengatakan biasa aja. Padahal itu sedang luar biasa itu. Ya, gitu. Gemuruh ya. Gitu.
Ya seperti itu. Nah ini nggak mau ngaku, maka Imam Busiri tanya lagi kepada dia, kalau memang kamu nggak mau ngaku, kamu ini sedang jatuh cinta, sedang rindu kepada sang kekasih. Famali ainaika in qulta fufahamata wa mali qalbika in qulta istafiq yahimi. Kalau kamu nggak ngaku, kamu ini sedang jatuh cinta, sedang rindu dengan si dia. Famali ainaika, mengapa kedua matamu? Ingkulta, ketika engkau mengatakan ukfufa, sudah cukup, jangan nangis lagi. Hamata, justru tambah kencang deraiannya. Air mata malah tambah deras. Wa mali qalbika, mengapa hatimu ketika engkau mengatakan ingkulta istafik, sadar. Ya ini justru dia tambah parah, tambah ingat terus. Jadi orang yang sedang jatuh cinta, ketika dia berusaha menepis rasa, justru tambah kuat. Maka Imam Busiri tanya, kamu, saya nggak apa-apa, kamu rindu sama itu ya si Jiron itu dia kan, gitu. Enggak, tapi air mata masih terus, padahal dia sudah berusaha menghapus. Nah, di sini diibaratkan seandainya air mata itu bisa diajak ngomong, ukfufa, udah jangan nangis. Hamata malah tambah deras. Seandainya hati ini bisa diajak bicara, ingkulta, engkau mengatakan istafik wisto, sadar, masih banyak yang lain. Ya ini, tapi ingat terus. Masalahnya begitu. Jadi cinta itu konsekuensinya seperti orang yang terikat tangannya. Semakin antum berontak untuk terlepas, justru ikatannya semakin kuat. Itulah namanya cinta. Ya, cinta. Wa ma li ainika in qulta fufahamata. Maka orang itu kalau sedang rindu dengan Rasulullah hamata, walaupun dia sudah berupaya untuk mentegar-tegarkan dirinya, tapi air matanya itu tidak akan bisa tegar, mesti keluar. Ada kawan saya itu ditinggal wafat ayahnya, saya datangi, dia berusaha wajahnya ditahan-tahan itu air matanya. Terus saya tepuk pundak, sing sabar ya, yang sabar ya. Iya, justru ketika kita bilang begitu, air matanya itu deras keluar. Menunjukkan air mata itu tidak akan pernah dusta dalam menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Begitu juga hati, ya. Walaupun kita sudah berusaha mengalihkan, tetap aja akan selalu teringat. Dia selalu akan ingat. Itu sudah seperti itu cinta. Kemudian tetap nggak ngaku ini. Ya. Enggak. Lo kenapa nangis? Ini ya nggak tahu nih kok keluar air mata. Maka Imam Busiri mengatakan, ayahsabu sambu annal hubba muntakimun ma baina munsajimin minhu amut tarimi. Ayahsabu sambu, apakah orang yang sedang merindu menyangka annal hubba, sesungguhnya cinta, mungkatimun, dapat ia sembunyikan, ma baina munsajimin, di antara derayan air matanya, wa mutarimi, dan dadanya yang sedang terbakar. Kamu mau mensembunyikan ya? Kamu kira orang yang sedang jatuh cinta, cintanya itu dapat disembunyikan di antara air mata dan dadanya yang sedang panas seperti ini? Kenapa mutorim? Mutorim itu dada yang panas karena menahan rindu. Jadi hati itu kalau sedang menahan rindu, panas dia. Nggak percaya? Pegang dadanya dulu. No. Atau pegang dadanya sopo. No. Panas. Maka itu dulu ada seorang jatuh cinta, ya namanya Qais Majnun. Qais Majnun ini sebenarnya nggak gila, pinter ini. Coba tergila-gila maka dipanggil Majnun. Dia adalah orang gila yang paling waras. Karena tulus cintanya, maka orang mengatakan dia gila. Qais Majnun ini berteriak-teriak di tengah musim salju, memanggil kekasihnya, Laila, Laila. Maka dia ambil itu satu bongkahan salju, dia letakkan di dadanya, langsung cair. Karena dadanya orang yang sedang merindu itu panas. Nah, bahasa Arabnya muttorin. Maka Imam Busiri mengatakan,
Apakah orang yang sedang merindu menyangka sesungguhnya cintanya itu bisa disembunyikan di antara munsajimin, derayan air matanya, dan dadanya yang panas karena menahan cintanya tersebut. Nggak bisa disembunyikan cinta itu. Jadi ya, cinta gue ketoro, ya jelas ya. Cinta. Jadi orang seneng ngaji itu kelihatan. Orang cinta kepada sholawat kelihatan. Orang yang cinta kepada Rasulullah kelihatan. Kapan disebut nama Rasulullah bergetar jiwanya. Dia nggak akan bisa menepis rasa itu. Saya itu kagum sama lihat orang Turki. Orang Turki itu kalau ada orang nyebut nama Rasulullah langsung pegang dadanya. Apa maknanya? Wahai ruhku, sabar, pertemuan sebentar lagi. Pegang. Karena nggak bisa memang suku unik ini, bangsa unik. Itu di Pakistan, India. Itu kalau datang ke Indonesia, itu dia nggak mau kan mimbarnya orang Indonesia ini ada tulisannya Allah Muhammad. Itu orang India Pakistan tuh nggak mau untuk membelakangi. Ada Rasulullah di belakang. Tahu? Itu jarak 100 meter di Pakistan, jarak 100 meter. Jarak 100 meter. Itu kok ada Quran. Itu sendalnya itu langsung copot. Ada Quran. Takzimnya itu dengan agama saya begitu. Itu namanya orang yang cinta Quran. Saya pernah waktu itu di India, saya duduk begitu, duduk makan-makan gitu sama masyarakat. Tiba-tiba ada anak kecil sebesar anak saya Muhammad ini masuk masjid. Itu satu masjid itu berdiri semua. Saya tetap duduk aja, saya nggak mau berdiri. Kenapa? Siapa anak kecil ini? Anak kecil itu langsung duduk depan saya terus makan. Terus setelah anak ini duduk, yang lain ikut duduk. Maka saya tanya sama orang kampung, ini siapa anak kecil ini? Kok yang ketika dia masuk masjid kok semua berdiri? Satu kampung ini yang hafal Quran itu cuma dia. Maka kami menghormati. Nah, terus ada yang nggak duduk-duduk di belakang saya. Dia tepuk pundak saya. Anak saya itu, bapaknya itu nggak mau duduk menghormati anaknya yang hafal Quran. Sampai begitu. Itu namanya orang yang cinta Quran. Jadi sikap orang cinta itu tidak bisa dusta. Jelas kelihatan mana orang yang cinta Quran, mana yang cinta sholawat, mana yang cinta ngaji. Kelihatan. Karena cinta itu tidak bisa berdusta dalam menunjukkan tanda-tanda keberadaan dirinya di dalam hati seseorang. Nggak bisa. Nah, orang yang sedang begitu pula saya lihat itu orang tua di Pakistan. Itu kalau dia bawa tongkat, kok masuk masjid, tongkatnya mesti kebalik. Yang bagian apa? Yang bagian nyangga di bawah yang kena tanah itu dibalik karena ini beda, ini masjid harus dihormati gitu. Yang di bawah sampai begitu. Menghormati masjid itu sampai seperti itu. Orang itu kalau cinta sama orang tua pasti bakti. Pasti bakti. Dulu ada Habib, kalau nggak salah namanya Habib Hamid Al-Bari. Namanya, lupa saya namanya. Yang ceritanya Habib Umar bin Hafid. Waktu itu saya ketemu di Surabaya. Beliau yang cerita. Ini beliau itu punya amalan. Beliau itu nggak pernah membelakangi orang tuanya. Nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah membelakangi orang tuanya. Jadi kalau ketemu orang tua nggak bisa. Mundur itu nggak. Pergi itu mundur. Nggak berani balik badan. Posisi orang tua ada di belakang punggung itu nggak berani. Karena amalannya seperti itu, saking cintanya, takzimnya dengan orang tua, gak pernah membelakangi ayah ibunya. Maka ketika itu datang ke Madinah, dari Tahrim sana, datang ke Madinah, ziarah Nabi. Ya namanya orang sesak-sesak di depan, bersesak-sesakan di depan apa? Makam Nabi. Ini beliau tuh di pojok gitu, nyelempit di pojok. Tiba-tiba penjaga makam Nabi dari dalam kubur itu tiba-tiba ada suara keluar dari dalam kubur Nabi. Sampaikan salamku kepada cucuku Hamid. Ajak dia ke sini.
Maka langsung keluar penjaga kuburnya, bilang kepada yang sedang ziarah, di antara kalian ada yang dari Yaman? Angkat tangan. Dari Hadramaut? Ada yang namanya Hamid dari pojok? Langsung buka jalan. Ada suara dari makam Nabi. Sampaikan salamku kepada cucu. Ditarik langsung ke dalam makam Nabi. Terus duduk ziarah di situ. Apa amalannya? Amalannya tidak pernah membelakangi orang tuanya. Tidak pernah. Jadi orang tuh kalau cinta itu mesti akan tampak. Cinta itu mesti akan memunculkan sifat-sifat yang menunjukkan cinta itu ada di hati. Nah kita ini, kamu cinta sama orang tua? Cinta. Lesing bawa bentawi ini sopo. Nah kan, ini persoalan. Kamu cinta ilmu? Cinta, senang saya ilmu. Lo hujan sedikit udah gak datang. Ya jadi dia lagi ya gimana? Ya belum berarti belum yang sesungguhnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya rasa cukup, ini masih panjang ini.